Apa jadinya jika bencana dahsyat menghancurkan dunia, serta membuat umat manusia punah? Nah, video kali ini kita akan membahas film yang cukup menarik, di mana diceritakan terjadinya bencana yang mengerikan, yang membuat umat manusia punah dalam waktu sekejap saja. Eits, namun terlepas dari bencana itu, dikisahkan seorang guru cantik dan juga seorang murid laki-laki yang selamat dari bencana itu, Bre. Dan dalam film ini, mereka berdua juga dituntut untuk bertahan hidup dengan keadaan dunia yang sudah amburadul. Hingga saat sang murid yang sudah beranjak dewasa, tak bisa menahan gejolaknya setelah melihat guru cantik itu melepas bajunya, Bre. Sudah pasti kalian tahu apa yang akan terjadi. Jadi langsung saja kita masuk ke filmnya. Berlatar belakang di salah satu kota di Spanyol, terlihat seorang anak yang bernama Didak sedang memperbaiki traktor di bengkel ayahnya, di mana saat itu terdengar salah satu saluran radio yang mengabarkan bahwa dalam waktu dekat akan terjadi badai matahari. Hal itu ditandai dari suhu yang naik dan juga banyak satelit yang rusak. Namun hal itu dibantahkan ayahnya. Dia berkata jika hal itu terjadi karena perubahan iklim saja, dan berita itu hanya dilebih-lebihkan untuk mencari sensasi. Sementara di sisi lain, kita diperlihatkan guru cantik yang bernama Alba. Terlihat dia sedang ngevlog untuk membuat konten, di mana saat itu dia juga mendatangi ayahnya di sebuah gua. Ayah Alba sendiri merupakan peneliti perubahan iklim. Setelah itu, Alba melanjutkan aktivitasnya untuk jalan-jalan ke kota. Tapi tanpa sengaja, di jalan dia bertemu Didak yang merupakan salah satu muridnya. Didak yang waktu itu menemani ibunya berjaga toko, terlihat sangat senang karena dikunjungi gurunya. Di sana, Alba juga sempat mengobrol dengan ibunya Didak. Dia berkata jika Didak murid yang riang dan pandai. Terlepas dari itu, di langit juga terlihat banyak sambaran kilat. Tak hanya itu, hewan-hewan juga tidak seperti biasanya, Bre. Lantas Alba pun berpamitan untuk segera pulang. Setelah sampai di rumah, Alba mendapati ayahnya yang waktu itu mengemas hasil penelitiannya. Kemudian berkata pada Alba jika dia akan pergi ke Barcelona. Mereka yang tidak tahu jika bencana besar akan terjadi pun biasa saja. Sementara Alba yang ingin pergi mengisi bensin, di jalan dia mendapati Didak yang sedang dibully teman-temannya, di mana waktu itu Didak dicemplungkan ke danau. Alba yang mengetahui Didak adalah murid yang tidak pandai berenang pun bergegas menyelamatkannya. Dan benar saja, Alba yang ikut nyemplung pun mendapati jika Didak sudah berada di dasar danau, Bre. Namun bersamaan saat Alba menyelamatkan Didak, terjadi badai matahari yang mengerikan, di mana terlihat langit yang saat itu semakin memerah. Alba yang fokus menolong Didak pun tak menyadari jika terjadi bencana kala itu. Hingga setelah naik ke darat, Alba terlihat bingung karena kobaran api di mana-mana. Lantas Didak pun berlari pulang, namun dia melihat jika rumahnya sudah terbakar dan juga ibunya yang sudah meninggal. Kemudian adegan berlanjut, mereka berdua berlari menuju rumah Alba. Bersama dengan itu, mereka juga mendapati banyak mobil yang terbakar, serta orang-orangnya yang juga terpanggang, Bre. Namun sesampainya di rumah Alba, terlihat hal yang sama di sana. Lantas Alba mengajak Didak untuk masuk ke gua tempat ayahnya bekerja, Bre. Di sana mereka mencoba mencari barang-barang yang masih bisa dipakai. Lalu melihat kondisi di luar yang mengerikan, mereka memutuskan untuk tinggal di sana sementara waktu. Lanjut keesokan harinya, mereka mencoba masuk ke rumah Alba. Terlihat kondisinya sudah reot. Lantas mereka pun mencoba mencari bahan pangan. Tak hanya itu, Alba juga berniat menghubungi ayahnya. Tapi sayangnya tidak ada sinyal sama sekali, Bre. Namun di sana terlihat Didak yang berusaha menyalakan radio. Namun hasilnya sama saja. Mungkin itu disebabkan karena satelit-satelit tidak lagi berfungsi. Sementara Alba mencoba mengecas ponselnya dengan mengandalkan alat tenaga matahari.
Lalu mereka berniat pergi ke kota untuk mencari bantuan. Namun lagi-lagi ternyata kota sudah benar-benar hancur, serta mayat-mayat yang tergeletak menimbulkan bau yang tidak sedap. Mereka berdua pun mencoba mencari kendaraan yang masih bisa digunakan. Tapi Didak berusaha mendorong kendaraan itu untuk menghidupkan. Di sisi lain, Alba yang belum siap dengan kuda-kudanya membuat dirinya terjatuh dan sialnya badannya tertusuk besi tajam. Sesampainya di rumah, Alba mengobati lukanya dengan obat seadanya. Tapi beberapa hari lukanya malah semakin memburuk. Kini Alba mengalami demam tinggi dan hanya bisa terbaring lemah, dikarenakan dirinya ternyata mengalami infeksi pada lukanya. Lantas Alba berkata pada Didak jika dirinya membutuhkan obat antibiotik. Sementara Didak yang mendengar itu pun bergegas pergi ke kota untuk mencari obat itu. Dengan bermodalkan senter dan sepeda, Didak menyusuri gelapnya kota. Tapi akhirnya Didak berhasil menemukan obat itu, bre. Singkat cerita, Didak yang telah sampai di rumah melihat Alba yang sudah tak sadarkan diri. Lantas dia pun langsung menyuntikkan obat itu pada Alba. Adegan berlanjut, setelah itu Didak meninggalkan Alba untuk pergi ke rumahnya, sekedar mengunjungi ibunya yang sudah meninggal, bre. Didak juga mampir ke bengkel ayahnya bekerja dan mengambil alat-alat yang sekiranya dia butuhkan. Sehari setelahnya, terlihat Alba yang sudah terbangun. Didak yang senang pun langsung memeluknya. Lanjut hari demi hari, mereka berusaha bertahan hidup. Terlihat Alba juga menanam beberapa sayuran. Alba juga mengibarkan bendera putih di atap, agar diketahui jika ada bantuan yang datang. Tak hanya itu, Alba juga selalu merekam aktivitas mereka. Hingga tiba suatu hari, Didak dibuat panik dan juga khawatir, di mana saat itu dia mendapati bercak darah di kasur Alba tidur. Lantas Didak pun berlari mencari Alba, lalu bertanya mengenai apa yang dia temukan di tempat tidur. Di sana Alba mengatakan jika itu adalah hal yang wajar untuk seorang wanita. Namun setelah itu, Didak yang polos pun malah penasaran dengan dada Alba yang mancung, yang kebetulan saat itu tidak memakai safety cup. Jelas saja Alba melarang Didak untuk menyentuhnya. Ya karena Didak ini kan masih bocil. Hari demi hari mereka lewati dengan bertahan hidup. Hubungan mereka juga semakin akrab. Hingga tanpa terasa beberapa tahun berlalu. Kini Didak sudah beranjak remaja. Kecantikan Alba juga masih tetap sama. Entah mengapa kini Alba tertarik melihat badan Didak yang kayak superhero. Dan di saat yang bersamaan, Alba yang sedang menyirami sayuran, sementara Didak memantau keadaan sekitar dengan teropong. Tanpa sengaja, Didak melihat Alba yang melepas bajunya untuk dijemur. Namun di sini, jangan tanya kenapa tidak memakai baju yang lain. Mungkin karena sudah terbiasa tidak ada orang lain bertahun-tahun, bre. Lanjut tanpa sadar, teropong Didak pun mengeras melihat bu gurunya yang molek itu. Tapi dia hanya bisa melihat dari kejauhan, lantaran dia kan belum sunat. Ya, setelah peristiwa itu, Didak memberanikan diri mencium Alba yang kala itu sedang memasak. Kini mereka semakin akrab, layaknya dua sejoli yang kasmaran, bukan lagi antara murid dan guru. Namun tak lama Didak berpamitan pergi ke bengkel untuk memperbaiki traktor ayahnya, lantas membawanya pulang. Alba yang melihat itu pun senang sekaligus bangga. Dia tak menyangka murid yang dia didik dulu kini sudah remaja dan bisa melakukan banyak hal, termasuk memuaskannya nantinya. Mereka yang sadar jika bantuan tidak akan datang, akhirnya mereka memutuskan pergi ke Barcelona untuk mencari ayah Alba. Menggunakan traktor yang diperbaiki Didak, mereka menuju ke Barcelona. Di jalan mereka juga mengambil bahan bakar dari kendaraan yang masih tersisa, bre. Hingga setelah sampai perbatasan kota, ternyata keadaan tidak seperti yang mereka bayangkan, di mana terlihat Barcelona juga mengalami hal yang sama dengan kota mereka. Mereka yang lelah pun memutuskan untuk bermalam dan beristirahat di sana. Lanjut keesokan harinya, mereka mulai menuju pusat kota. Dan benar saja, mereka melihat kondisi yang sudah amburadul.
Alba mencoba menghubungi ayahnya, tapi nomor ayahnya tidak aktif. Mereka yang telah berjam-jam berkeliling kota, tapi tidak menemukan siapapun. Hingga akhirnya mereka singgah di stadion Camp Nou. Didak yang sangat suka sepak bola, lantas dia bermain bola di sana. Lalu Didak melakukan selebrasi di depan Alba. Setelah tendangan alap-alapnya berhasil membobol gawang. Sementara Alba yang merekam aksi konyol Didak, kini kembali dibuat kagum melihat Didak tanpa baju. Lantas Alba menjatuhkan ponselnya. Mereka saling bertatap-tatapan selama 1 jam. Dan lantas malam harinya, kebetulan saat itu turun hujan. Mereka berdua pun memutuskan untuk melanjutkan proses berkembang biak. Beberapa hari berada di Barcelona, mereka juga tidak menemukan tanda-tanda kehidupan. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menetap di kawasan pinggir pantai. Seiring waktu berlalu, Alba memberi kabar gembira kepada Didak jika benih yang dia tanam sudah bersarang dengan baik. Sontak hal itu membuat mereka berdua senang. Hari demi hari Alba tak lupa memperdalam pengetahuannya mengenai proses melahirkan hingga merawat bayinya nanti. Singkat cerita, beberapa bulan berlalu. Kini usia kehamilan Alba mendekati waktu melahirkan. Didak dan Alba juga sudah mempersiapkan semuanya. Hingga tiba suatu malam, Alba merasakan tanda-tanda jika dia akan melahirkan. Lantas dibantu Didak, Alba pun mulai ngeden. Dan akhirnya Alba pun berhasil melahirkan anak pertamanya, Bre. Lanjut keesokan harinya, ketika Alba sedang menyusui anaknya, tiba-tiba Didak ingin mencicipi apa yang diminum anaknya. Lantas Didak berkata jika itu minuman yang paling enak yang pernah dia minum. Tak lama dari itu, terlihat kapal yang berlayar di lautan. Alba yang melihat pun mencoba memberi kode keberadaannya. Tapi di sisi lain, sebenarnya Didak tidak ingin ada orang lain di keluarganya. Namun Alba, ras terkuat di bumi, ngotot. Lantas Didak tidak bisa menghalanginya. Dia bergegas mengambil senjata untuk berjaga-jaga. Setelah itu mereka melihat pria tua yang masih hidup. Lantas mereka membawanya untuk diobati. Kita sebut saja dia Pak Kumis. Hingga saat Pak Kumis itu sudah membaik, dia sangat berterima kasih kepada Didak dan Alba. Mereka pun berpelukan seperti keluarga. Di sana Pak Kumis juga menceritakan kejadian di mana waktu badai matahari menerjang kapalnya hingga membuat dia terjatuh ke lautan. Beberapa hari Pak Kumis singgah di sana untuk memperbaiki kapalnya. Dia juga mengajarkan Didak mengenai cara berlayar dan bertani. Ya elah, kalau bertani mah Didak udah lulus. Betul nggak, Bre? Lanjut, di sisi lain entah mengapa Didak mulai cemburu dengan kedekatan Pak Kumis dan Alba. Hingga suatu hari, Didak mendapati Pak Kumis sedang melihat Alba yang sedang menyusui. Tapi di sana Pak Kumis beralasan jika dia hanya ingin memberikan madu yang dia dapatkan untuk menambah gizi pada ASINY-nya. Namun Pak Kumis yang waktu itu tidak tahu jika saat itu Alba sedang menyusui anaknya. Namun Didak tentu saja tetap marah karena hal itu. Kemudian Didak menyuruh Pak Kumis untuk pergi. Apalagi kapal Pak Kumis sudah selesai diperbaiki. Pak Kumis pun menuruti perkataan Didak, tapi sebelum pergi, Pak Kumis mengajak mereka pesta kecil-kecilan di kapalnya sebagai ucapan terima kasihnya. Alba yang menganggap Pak Kumis sudah seperti sosok ayahnya pun mengiyakan perkataannya, Bre. Hingga tiba malam harinya, Alba dengan penampilannya yang cantik, dia berpamitan kepada Didak. Lantas Didak pun terpaksa ikut dengannya karena dia tidak rela jika Alba berduaan dengan Pak Kumis. Terlebih anaknya juga membutuhkan ASINY-nya. Malam hari itu terasa spesial, di mana mereka sudah seperti keluarga, bercanda, mengobrol banyak hal, dan juga menonton film. Namun keesokan harinya, terlihat kapal sudah jauh dari daratan. Tak hanya itu, Pak Kumis tiba-tiba juga memukul Didak hingga terjatuh di laut dan tenggelam. Alba yang mendengar kegaduhan itu pun melihat jika Didak terjatuh ke laut. Lantas dia melempar pelampung dan ikut nyemplung untuk menyelamatkannya, Bre.
Singkat cerita, mereka pun sampai ke darat. Namun mereka yang khawatir dengan anaknya, kemudian memikirkan rencana untuk menyelamatkannya. Dengan persiapan yang matang, dan juga mencari lokasi pulau terdekat, yang diperkirakan menjadi tempat Pak Kumis tinggal. Di saat Didak memahami cara berlayar, dan di saat bersamaan, Alba menemukan pulau yang biasa memproduksi madu, sehingga mereka langsung bergegas ke sana. Beberapa jam mereka terombang-ambing di lautan, namun akhirnya mereka diberikan tanda-tanda di mana saat itu ada lebah madu yang mampir di kapal mereka. Tak lama kemudian, mereka juga menemukan kapal Pak Kumis. Mereka melihat dari kejauhan jika kapal itu kosong. Kemudian mereka mencoba turun dan mencari di daratan. Dan benar saja, mereka menemukan bangunan di sana dan melihat Pak Kumis pergi memanen madu. Mereka pun langsung memanfaatkan momen itu. Alba pergi untuk mencari anaknya, sedangkan Didak mengawasinya di luar. Alangkah kagetnya Alba saat menemukan anaknya dikurung di dalam kandang kucing, sehingga Alba pun kesusahan membukanya. Lalu dia kembali dan meminta agar Didak yang menyelamatkan anaknya. Namun selama Didak di dalam, Pak Kumis tiba-tiba muncul di belakang Alba. Dia juga berhasil merebut senjata Alba. Lantas Didak dan Alba diikat di jaring ayunan, lalu menyuruh agar mereka menuruti kemauan Pak Kumis. Sementara di tengah-tengah suasana yang tegang, Alba mendengar suara tangisan anaknya, Bri. Lantas Alba meminta agar dia dilepaskan untuk sekedar menyusui anaknya. Hingga akhirnya Pak Kumis melepaskannya, tapi dia tetap mengawasi Alba. Itu artinya Pak Kumis mengikuti Alba yang akan menyusui. Setelah itu Pak Kumis keluar menemui Didak, tapi tanpa disangka ternyata Alba membawa kabur anaknya saat itu. Namun sayangnya Pak Kumis mengetahuinya. Kemudian dia mengejar Alba ke arah pantai. Alba yang sadar jika Pak Kumis sudah dekat, dia pun bersembunyi. Sementara di sisi lain Pak Kumis mendengar suara tangisan bayi. Dia pun kemudian mencarinya dan menemukan jika itu ternyata hanya suara ponsel saja. Lantas dia pun kembali ke rumahnya karena dia pikir Alba pasti kembali untuk menyelamatkan Didak. Dan benar saja, dia mendapati Alba yang berusaha membebaskan Didak. Namun karena Pak Kumis telah kembali, akhirnya Alba menyelipkan pisau lipat. Sementara Alba didorong hingga jatuh. Dia diancam akan dibunuh, tapi Didak yang sudah terlepas, dia pun menyerang Pak Kumis dari belakang. Walaupun tendangan Didak tidak terlalu keras, namun hal itu membuat senjata Pak Kumis terjatuh. Lantas Alba yang berada di dekatnya pun mengambilnya. Lalu dia mengancam akan menembak Pak Kumis. Alba yang kelamaan menarik pelatuk, membuat tembakannya hanya mengenai bahu Pak Kumis, sehingga Pak Kumis langsung gercep menghantamnya. Melihat hal itu, Didak lalu menyerang Pak Kumis memakai cangkul. Tapi Pak Kumis berhasil menangkisnya dan kembali berhasil menjatuhkan Didak. Sehingga kini Pak Kumis berhasil mengambil senapan itu. Lantas di saat bersamaan, Didak juga sudah bersiap dengan celurit. Setelah itu Didak yang masih bisa bertahan, dia segera menolong anaknya. Sementara Pak Kumis tergeletak akibat bacokan Didak. Di sisi lain, Alba yang sudah tersadar juga datang menghampiri Didak dan putranya. Namun setelah itu dia melihat Didak yang langsung tergeletak karena dia terkena tembakan di bagian dadanya, Bri. Adegan berlanjut beberapa tahun kemudian. Terlihat Alba sedang bersama anaknya. Kini anaknya sudah besar dan memiliki hobi yang sama dengan ayahnya. Lantas di sana Alba juga mengatakan pada sang anak, jika dulu ayahnya juga sangat suka dengan sepak bola. Dan film pun ditutup oleh kasih sayang ibu kepada anaknya. Jadi seperti itulah singkat cerita film Second Origin. Menurut kalian gimana, Bri? Atau boleh tulis pendapat kalian untuk film ini. Sekian untuk video kali ini, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.